Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 5 Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 2410724. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Negeri 5 Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kelas 7 semester ganjil dengan materi Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Selamat menyaksikan. Baik, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Karena kita hari ini dapat berkumpul kembali. Sebelum kita memulai pertemuan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa memimpin doa kita hari ini? Ya, silakan Daniel. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memahkotai perempuan dan laki-laki dengan keindahan dan keluhurannya masing-masing. Semoga berkat penyertaan hari ini kami semakin bangga menjadi ciptaanmu dan berusaha memancarkan kebaikan-Mu kepada setiap orang. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih ya Daniel. Sekarang ibumu absen kalian dulu ya nak. Daniel, Jupri, Dewa, Delsia, Okta, Lambok, Teresia, Rika, kita hadir semuanya. Oke, kita tepuk tangan dulu karena kita hadir hari ini. Ini kita akan belajar mengenai aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci serta mewujudkannya dengan sikap hormat terhadap sesama. Jadi kita sebagai perempuan atau laki-laki, kita harus bisa menghayati panggilan kita sesuai dengan pesan kitab suci, lalu kita mewujudkannya dengan sikap kita sehari-hari. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menemukan secara detail hal-hal yang membanggakan sebagai seorang perempuan atau laki-laki melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan masuk ke dalam kelompok, kita akan menemukan hal-hal apa yang membanggakan diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan secara tepat pesan dari kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 dalam kalangannya dengan kaitannya dengan materi aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki serta menshare-kan pengalaman kita. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan dengan tepat hubungan pesan kitab suci dengan hal-hal yang membanggakan manusia sebagai perempuan maupun laki-laki melalui diskusi kelompok. Nanti sesuai dengan pesan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 itu akan kita diskusikan ya. Lalu yang keempat adalah peserta didik mampu mengembangkan secara konsisten sikap-sikap bangga terhadap jati dirinya. Jadi kita harus bangga terhadap jati diri kita sebagai perempuan atau laki-laki melalui apa aksi nyata yang akan kita lakukan.
Nah, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti yang pertama, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Kita mari perhatikan bersama gambar apa yang kita lihat. Yo, Daniel, Gambar laki-laki dan perempuan. gambar laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang lain? Ayo, siapa lagi? Gambar apa yang kalian lihat selain gambar laki-laki dan perempuan? Ayo, siapa? Rika? Seorang perempuan yang memegang gadget ya. Terus ada lagi yang lain? Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Kota apa? Anak perempuan dan laki-laki yang sedang berbicara yang ini ya. Nah, selain itu apa yang kalian lihat dari gambar yang ini? Ayo, apa yang kalian lihat? Selain gambar laki-laki dan perempuan, gambar apa lagi yang kalian lihat? Dari segi fisiknya apa aja? Ayo. Jadi, Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. apa perbedaannya nak? Kalau laki-laki rambutnya pendek, kalau Pendek. perempuan panjang. Panjang. Terus apa lagi yang lain yang kalian lihat? Ya? Iya. Terus apa lagi yang lain? Yang terlihat di gambar itu seperti ini ya. Ini perempuannya memakai rok dan laki-laki memakai celana. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain? Tadi dikatakan sudah lihat rambut perempuan ini panjang, laki-laki rambutnya pendek. Selain itu apa lagi? Yo, apa lagi yang kalian lihat? Tere? Oke, tubuhnya berbeda kan? Kalau laki-laki tubuhnya seperti apa? Kekar. Perempuan langsing katanya. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, bila kamu perempuan, siapa yang perempuan? Ayo, siapa perempuan di sini? Ada perempuan? Ada ya. Nah, bila kamu perempuan, saya bangga sebagai perempuan karena apa ya? Yo, karena apa? Kenapa kamu bangga sebagai perempuan? Karena apa? Ayo, Dewa. Oh, karena berbeda ya. Lebih unik kamu daripada laki-laki. Yang lain kenapa kamu bangga? Rika? Memiliki sikap sopan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Yang lain? Dela? Delsia, maaf. Delsia? Karena apa? Oke, perempuan. Karena dia bangga, dia sebagai perempuan karena lebih cenderung lembut, lemah lembut daripada laki-laki. Kalau laki-laki bagaimana? Kasar, iya kan? Oke, sekarang ibu bertanya kepada yang laki-laki. Bila kamu laki-laki, saya bangga sebagai laki-laki karena apa, nak? Jadinya? Saya bangga sebagai laki-laki karena memiliki sifat tegas dan juga kuat. Wah, tegas. Karena dia tegas dan kuat. Yang lain? Lombok? Kenapa? Oke. Suaranya kuat juga kan? Dia juga mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada laki-laki, apalagi mengangkat beban, ya kan? Jupri, kenapa kamu bangga sebagai laki-laki? Gagah. Ada lagi? Lagi? Oke. Sekarang kita akan masuk kepada baca artikel. Artikel di halaman, kita bisa lihat ini buku paket tentang buku paket halaman 13 sampai 15. Sudah dilihat kan? Sudah? Judulnya apa? Tak usah protes, kita terlahir seperti apa. Ya, tidak usah kita protes, kita terlahir seperti apa. Nanti kita akan baca ini. Nah, setelah kita baca, kita akan masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu kita berdiskusi kelompok. Nah, nanti kita diskusi kelompok, pertanyaannya terkait dengan artikel yang kita baca nanti. Nah, apa? Sekarang ibu mau lihat pembagian kelompoknya. Kelompok pertama itu Daniel, sudah ada di sini ya. Daniel, Dela, Lambok, dan Teresia. Kelompok kedua
Delsia, Jupri, Rika, dan Okta. Nah, pertanyaannya, apa pertanyaannya? Nanti Ibu akan bagi LKPD-nya, pertanyaannya di situ ya, Nak. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah pesan apa yang disampaikan penulis dalam artikelnya? Artikel apa? Tak usah protes, kita terlahir seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah atas keberadaan kita sekarang. Lalu yang ketiga, penulis mengatakan mungkin lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan dengan kondisi yang sekarang kita miliki. Sebagai perempuan atau laki-laki, masa depan apa yang akan kamu jalani atau raih? Apa selanjutnya kamu lakukan untuk meraih cita-citamu itu di masa depan? Oke, silakan masuk ke dalam kelompok. Nah, sesuai dengan pembagian ini. Ayo, silakan. Mana kelompok 1? Kelompok 1 ya. Kelompok 2? Yuk, sekarang sebelum kita masuk ke diskusi kelompok yang berikutnya tentang menemukan pesan dari kitab suci, sebelum kita masuk ke situ, kita ice breaking dulu. Ice breaking kita yang ini ya. Yuk. Ya, sama-sama. Siap, sadar, tahu, saya. Siap dan melakukan. Dan melakukan, saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu, saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu, sadar, siap dan melakukan. Oke. Sekarang kita akan membandingkan dan mengembangkan pesan dari kitab suci. Nah, kelompok 1, apa yang akan didiskusikan oleh kelompok 1, Ibu sudah bagikan di dalam LKPD yang tadi. Dari sambungannya LKPD yang artikel tadi, ya. Nah, yang kelompok 1 akan membahas Kejadian 1 ayat 26 sampai 31a dan Efesus 1 ayat 3 sampai 9. Pertanyaannya adalah, bertolak dari kitab suci yang kalian sudah baca, mengapa kita patut bersyukur kepada Allah dan patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki? Nah, di kelompok 2, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5 dan Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Pertanyaannya apa? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki dan sikap apa saja yang harus kita kembangkan? Oke, silakan. Yuk, silakan masuk ke dalam kelompok lagi. Yang tadi, yang KPD-nya tadi sudah ya. Ya, bahas ya. Silakan bahas.
presentasi diskusi kelompok. Nah, Ibu mau tanya, karya apa yang akan kalian sajikan? Kelompok 1 apa? Karikatur apa? Poster. Oke, berarti yang ini ya. Poster yang ini ya. Menggambar poster mengenai apa? Kesetaraan gender dalam ajaran Katolik. Lalu yang kelompok 2 kalian ini mana? Membuat doa. Oh ya, ini ya. Membuat doa yang mengungkapkan rasa syukur diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Mari kita akan mendiskusikan presentasi dari hasil yang telah kalian lakukan. Yuk, siapa? Kelompok siapa lebih dulu? Kelompok siapa duluan? Yuk, siapa? Kelompok 2? Kelompok 2 atau kelompok 1? Siapa yang sudah siap mau presentasikan ke depan? Ya, dari diskusi kelompok dulu yang mengembangkan pesan dari kitab suci, baru karyanya apa yang kalian buat. Oke, kelompok 1, ayo silakan. Yuk, silakan. Ini. Yuk, sini. Di sini, dari situ, dari depan sini. Di depan sini juga nggak apa-apa. Ayo, kita dengarkan dari kelompok 1 dulu. Ya, kita dengarkan. Yuk. Ada beberapa alasan mengapa terdapat bersyukur kepada Allah dan berasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Yang menciptakan memberi gambar manusia, baik laki-laki maupun perempuan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini menunjukkan nilai dan martabat khusus yang diberikan kepada manusia. 2. Diberi kuasa. Allah memberi manusia kuasa untuk menguasai ciptaan lainnya, menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada dia. 3. Diberkati oleh Allah. Allah secara khusus memberkati manusia, memerintahkan mereka untuk beranak cucu dan memenuhi dunia. 4. Diciptakan dengan sangat baik. Allah melihat segala yang dijadikannya, termasuk manusia, dan menyatakannya sungguh amat baik, menunjukkan kesempurnaan rencana. 2. Dari Efesus 1 ayat 3 sampai 9. Yang pertama, diberkati dalam Kristus. Kita telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus. 2. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, menunjukkan rencananya yang kekal bagi kita. 3. Ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita telah ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. 4. Ditebus dan diampuni. Melalui Kristus, kita telah ditebus dan diampuni dosa-dosa kita. 5. Dianugerahi hikmat dan pengertian. Allah telah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 6. Diberitahu rahasia kehendak Allah. Allah telah memberitahukan kepada kita rahasia kehendak Allah. Oke. Berdasarkan hal tersebut, kita patut bersyukur kepada Allah karena 1. Kita diciptakan dengan tujuan dan nilai yang khusus. 2. Kita diberi kepercayaan dan tanggung jawab dalam ciptaan Allah. 3. Kita diberkati dan dikasihi oleh Allah. 4. Kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. 5. Kita telah ditebus dan diampuni. 6. Kita diberi hikmat dan pengertian tentang rencana Allah. Kita patut merasa bangga sebagai perempuan atau laki-laki karena 1. Kita diciptakan menurut gambar Allah yang memberi kita nilai instruksi yang sama. 2. Kita memiliki peran unik dalam rencana Allah, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki. 3. Kita diberi kemampuan dan potensi untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah pada kita. 4. Identitas gender kita adalah sebagian dari rencana sempurna Allah dalam penciptaan. Oke, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Mana karyanya? Oke, silakan presentasikan karyanya. Langsung ya, langsung dengan karyanya dipresentasikan. Tunjukkan ke mereka. Ini karya mereka menggambar poster mengenai kesetaraan gender dalam ajaran gereja Katolik. Boleh dijelaskan? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil poster kami yaitu dengan judul Hentikan Diskriminasi Gender. Pertama-tama mari kita cari tahu apa itu diskriminasi gender.
Diskriminasi gender adalah aksi diskriminasi yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang dilakukan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki, perempuan, dan intersex. Bentuk-bentuk dari diskriminasi gender antara lain: perempuan diharapkan menjaga rumah tangga, laki-laki mencari nafkah, merendahkan posisi, status, atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender, dan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, atau seksual dilakukan salah satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Cara-cara untuk melawan diskriminasi gender antara lain: 1. Bantu wanita peroleh kekuatan. 2. Bawa sikap diskriminasi. 3. Bangun kesadaran diri. Ini judulnya hentikan diskriminasi gender. Jadi ini karya mereka. Karya mereka itu poster ya. Ada pertanyaan dari mereka? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tekan dulu untuk terima kasih ya. Oke, yuk. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai perempuan atau laki-laki, serta sikap-sikap yang harus kita lakukan? 1. Dari 1 Petrus 3 ayat 3-5. A. Fokus pada kecantikan atau keindahan batinnya. Kembangkan karakter yang baik dan kuat, utamakan nilai-nilai seksual daripada penampilan luar semata. B. Kembangkan roh yang lemah lembut dan tenang. Latih kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi situasi. Praktikkan pengendalian diri dalam perkataan dan tindakan. 2. Dari Galatia 5 ayat 16-26. A. Hidup oleh roh. Biarkan Roh Kudus memimpin dan membimbing hidup kita. Kembangkan hubungan yang intim dengan Allah melalui doa dan pembacaan firman. B. Kembangkan buah roh. Kasih, tunjukkan kasih yang tulus kepada semua orang. Sukacita, kembangkan sikap positif dan bersyukur. Damai sejahtera, usahakan kedamaian dalam hubungan dengan orang lain. Kesabaran, latih diri untuk sabar dalam menghadapi situasi sulit. Kemurahan, bersikap baik dan murah hati kepada orang lain. Kebaikan, lakukan tindakan-tindakan baik tanpa mengharapkan imbalan. Kesetiaan, jadilah orang yang dapat diandalkan dan setia. Kelemah lembutan, bersikap rendah hati dan lembut dalam interaksi dengan orang lain. Penguasaan diri, latih diri untuk mengendalikan keinginan dan emosi. C. Matikan keinginan daging. Hindari dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lawan godaan untuk melakukan hal-hal yang merusak diri dan orang lain. D. Saling membantu dan menguatkan. Dukung sesama dalam pertumbuhan spiritual dan pengembangan karakter. Bersedia untuk saling menasihati dengan kasih. Sikap-sikap yang harus dikembangkan. 1. Rendah hati. Menyadari bahwa segala kelebihan kita adalah anugerah dari Allah. 2. Bersyukur. Selalu berterima kasih atas identitas dan peran yang Allah berikan. 3. Bertanggung jawab. Melaksanakan tugas dan peran kita dengan sebaik-baiknya. 4. Hormat. Menghargai diri sendiri dan orang lain sebagai ciptaan Allah yang berharga. 5. Kasih. Mencerminkan kasih Allah dalam hubungan kita dengan sesama. 6. Pelayanan. Menggunakan kelebihan kita untuk melayani Allah dan sesama. Oke, ini hasil diskusi kitab suci tadi kan? Nah, sekarang kita lihat apa karya yang kalian sajikan. Ini kami membuat doa ungkapan rasa syukur diciptakan sebagai hubungan kepada Oke, silakan. Ya, syukur diciptakan sebagai perempuan. Apa yang aku hasil dengan penuh rasa syukur aku datang kehadiranmu hari ini. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepadaku dan atas keindahan menjadi seorang perempuan. Engkau telah menciptakan aku dalam gambar dari Kami. Berkati diriku dengan kekuatan, kelembutan, dan kasih. Aku bersyukur atas keunikan yang Engkau tanamkan dalam diriku, atas kemampuan untuk memberi dan menerima kasih dengan cara yang istimewa. Tuhan, bantulah aku untuk selalu menghargai dan mengembangkan talenta dan karunia yang telah Engkau percayakan kepada aku. Semoga aku dapat menjadi cerminan kasih-Mu di dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama dalam peranku sebagai perempuan. Bimbinglah aku untuk tumbuh dalam kebiasaan dan iman agar aku dapat memenuhi rencana-Mu yang indah dalam hidupku. Semoga hidupku menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kesaksian akan kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Oke, sekarang yang laki-lakinya, oke ya. Yuk. Bersyukur diciptakan sebagai Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, dengan hati yang bersyukur, aku menghadap tamu hari ini. Terima kasih atas kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan atas berkat menjadi seorang perempuan. Engkau telah menciptakanku
aku menurut yang baik dan kebang. Melengkapi diriku dalam kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan. Aku bersyukur atas keunikan yang Engkau berikan dalam diriku. Atas kemampuan untuk mengikuti seraya Tuhan, tolonglah aku untuk selalu menghargai dan melupakan batas dan kemudahan yang telah Engkau percayakan kepadaku, semoga aku dapat menjadi perwujudan kasih-Mu di dunia ini dan menjadi berkat bersama dan peranku sebagai laki-laki. Tuntunlah aku untuk bertumbuh dan integritas iman, agar aku dapat menjalankan rencana-Mu yang mulia dan jauh. Semoga hidupku menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi saksi dan akan kebersamaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Ya, silakan. Nah, kita sudah menghasilkan sebuah karya, menyajikan dari kelompok 1 mengenai poster. Nah, di kelompok 2 mengenai doa syukur sebagai laki-laki atau perempuan. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita secara singkat. Ibu akan jelaskan. Tadi kita sudah sebutkan ciri-ciri fisik kita sebagai perempuan. Ada tadi yang mengatakan rambut panjang, iya kan? Ada rambut panjang. Terus apa lagi nanti? Pinggul, dapat menyusui, cantik. Sementara laki-laki ganteng, dadanya bidang, berjanggut, berkumis dan berjenggot. Sekarang kita lihat perbedaannya secara fisikis. Perempuan itu tadi lembut. Nah, lembut, lebih dekat, cinta damai, lebih cepat dewasa, matang pikirannya, lebih mudah dalam mencurahkan isi hatinya. Kita tadi sudah sebutkan ini. Laki-laki itu aktif, lalu agresif, eksploratif, mengandalkan otot. Karena tadi mengatakan lebih kuat, lebih sulit perihal mengungkapkan perasaan, susah mengungkapkan perasaannya, apalagi sama lawan jenisnya. Iya kan? Tapi cari-cari perhatian, suka mengamati objek di sekitarnya. Nah, kita lihat lagi pesan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Lalu Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Masing-masing kita berharga di mata Allah. Lalu, masa depan sebagai perempuan atau laki-laki antara lain bekerja atau berumah tangga, bahkan memilih hidup sebagai seorang imam. Kalau seorang imam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Biarawan-biarawati. Biarawan itu laki-laki, biarawati itu perempuan. Kita perlu membekali diri kita sejak dini. Sejak sekarang kita harus sudah tentukan apa pilihan untuk menyiapkan masa depan. Lalu pesan kitab suci dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31a. Apa dikatakan di situ? Kita patut bangga dan bersyukur karena kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diberkati serta diberi tugas. Untuk apa? Untuk menguasai ciptaan Allah lainnya. Allah terus mencintai dan memelihara kita dengan menyediakan apa yang kita butuhkan demi hidup kita. Di mata Allah, kita itu termasuk manusia baik, laki-laki maupun perempuan, sungguh amat baik. Sempurna kita diciptakannya, ya. Kita sempurna. Lalu pesan dari Efesus itu apa? Allah menyatakan cintanya dengan mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Tadi sudah didiskusikan oleh kelompok siapa yang Efesus? Kelompok 1 dikatakan memperoleh berkat rohani. Kita dipanggil khusus untuk hidup khusus dan tak bercacat. Artinya kita tidak bercacat di mata Tuhan, sama semuanya. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga memperoleh penebusan atas dosa yang telah kita lakukan. Lalu 1 Petrus itu apa dikatakan di situ? Laki-laki dan perempuan dipanggil untuk mengembangkan hidup rohani, bukan terutama menunjukkan hal-hal yang sifatnya fisik, jasmani saja. Kita perlu membiarkan hidup kita dibimbing oleh siapa?
oleh Roh yang berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kita mengembangkan hidup rohani? Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Pergilah ke gereja setiap hari Minggu. Lalu membaca dan memahami kitab suci. Berdoa harian, berdoa harian itu mau tidur, mau makan. Ada di sini yang tidak berdoa? Ada? Berdoa ya kalian? Berdoa ya, harus berdoa. Ikut doa lingkungan, sekarang bulan Rosario, ya. Lalu ikut doa Rosario di lingkungan, membaca buku cerita rohani, mendengarkan lagu-lagu rohani. Jangan kau lagu-lagu dunia itu suka hafal. Contohnya lagu apa yang sekarang viral? Hah? Apa Jupri? Gak tahu, pura-pura tidak tahu ya. Oke. Menyalurkan hobi yang positif, membantu dan menolong orang lain. Nah, Galatia 5 itu tentang apa? Galatia 5 ayat 16 sampai 26 tentang buah-buah roh. Kalian sudah pernah praktekkan buah-buah roh? Di antaranya ada apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kesabaran diri. Oke, sekarang kita lihat apa kesimpulan dari semua pembelajaran kita hari ini, yaitu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Oke. Kita patut bersyukur. Karena apa? Karena kita diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Untuk apa? Saling melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Itu bisa kita lihat di Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan. Betul? Adam diciptakan Allah tidak baik seorang diri. Lalu diciptakannya temannya bernama Hawa. Nah, laki-laki itu tidak baik hidup tanpa perempuan. Dan sebaliknya, perempuan itu juga tidak baik hidup sendiri tanpa laki-laki. Sudah? Oke, refleksi. Sebagai refleksi kita hari ini, apakah selama ini kalian sudah berusaha membuat orang tua atau sahabat merasa bangga terhadap dirimu sebagai perempuan atau laki-laki? Jawab dalam hatimu. Bagaimana saya dapat mengembangkan potensi saya sebagai perempuan atau laki-laki sesuai dengan ajaran Katolik? Lalu, bagaimana saya dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang menghormati kesetaraan dan keunikan setiap gender? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Menghormati orang lain. Jangan sesuka hatimu. Kemarin kita sudah pelajari di lapangan ya kan tentang menghormati lawan jenis. Ya, apa yang bisa kita pegang, kita sentuh, dan apa yang tidak boleh kita sentuh. Jadi dengan cara itu kita sudah melakukan apa? Menghormati kesetaraan gender. Oke? Yuk, sekarang Ibu mau bertanya. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, karena sudah paham, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Siapa nak? Silakan Tere. Kita ambil sikap berdoa nak. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kudus, terima kasih Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami, dan dengan demikian menguduskan diri kami menjadi kediaman-Mu sendiri. Kami bukan lagi milik kami sendiri, tetapi telah menjadi milik-Mu. Bantulah kami menjaga kekudusan baik ini, sehingga Roh-Mu selalu diam di dalam hati kami dan menjamin kehadiran-Mu bersama kami. Jangan biarkan kami menodai bait kudus-Mu ini karena berbuat dosa dengan tubuh kami. Jangan sampai kami Kau binasakan, karena kami sendiri telah mencemarkan dan membinasakan bait kudus-Mu, yakni diri kami sendiri.
Ya Allah, semoga tubuh kami selalu kudus dan menjadi sarana untuk berjumpa dengan Engkau dan untuk selalu menyadari penyertaan-Mu. Bantulah kami agar senantiasa memuliakan Engkau dengan tubuh kami. Demi Kristus